Pernikahan Nathan Ardian dan Alana Saraswati berlangsung tanpa kemeriahan seperti yang dibayangkan banyak orang tentang pernikahan seorang pewaris konglomerat. Tidak ada raut bahagia di wajah pengantin pria, hanya ekspresi datar seolah pernikahan ini hanyalah transaksi bisnis. Nathan bahkan nyaris tidak melirik ke arah wanita yang kini sah menjadi istrinya. Alana, yang sejak awal tidak pernah berharap banyak, hanya menunduk, menyembunyikan kegundahan di balik senyum tipis yang ia paksakan. Sejak awal, pernikahan ini memang bukan atas dasar cinta. Keluarga Nathan menuntutnya segera menikah demi mempertahankan reputasi keluarga, sementara orang tua Alana merasa beruntung putri mereka bisa menjadi bagian dari keluarga terpandang. Alana menerima perjodohan ini bukan karena ambisi, melainkan karena kesadaran bahwa melawan keputusan keluarganya hanya akan membawa lebih banyak masalah. Begitu prosesi pernikahan selesai, Nathan langsung menunjukkan ketidakpeduliannya. Alih-alih menikmati malam pertama dengan istrinya, ia malah menghabiskan waktu di ruang kerjanya, sibuk dengan panggilan bisnis. Alana dibiarkan sendiri dalam kamar pengantin yang megah, merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Malam itu, ia memahami bahwa pernikahan mereka hanyalah formalitas belaka, tanpa ada ruang untuk kasih sayang. Hari-hari berlalu tanpa adanya perubahan. Nathan nyaris tidak pernah pulang, dan ketika ia berada di rumah, percakapan mereka sebatas hal-hal mendasar yang bahkan tidak memiliki kehangatan. Alana berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, tetapi semakin lama, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, mewah namun terkurung tanpa kebebasan. Puncaknya terjadi ketika Nathan mengumumkan keputusannya untuk berangkat ke luar negeri demi mengembangkan bisnisnya. Ia tidak meminta pendapat Alana, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Keputusan itu diumumkan seolah keberadaan Alana tidak memiliki pengaruh apapun dalam hidupnya. Tanpa perpisahan yang berarti, Nathan pergi, meninggalkan Alana seorang diri dalam rumah yang begitu besar namun terasa kosong. Setahun pertama pernikahan mereka berlalu tanpa kabar dari Nathan. Tidak ada panggilan telepon, tidak ada pesan singkat, seolah ia benar-benar melupakan bahwa ia memiliki seorang istri. Alana awalnya mencoba bertahan, berharap Nathan akan berubah, tetapi seiring berjalannya waktu, harapan itu semakin memudar. Alih-alih terus menunggu tanpa kepastian, Alana memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Ia meninggalkan rumah mewah keluarga Nathan dan kembali menjalani kehidupan seperti sebelum menikah. Dengan latar belakang pendidikan di bidang keperawatan, ia mulai bekerja di rumah sakit, menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Bekerja sebagai perawat memberinya kebebasan yang selama ini tidak ia rasakan. Di rumah sakit, ia bukan sekadar istri seorang CEO yang diabaikan, melainkan individu yang dihargai atas kemampuannya. Setiap hari ia bertemu dengan berbagai macam pasien, mendengar cerita mereka, dan merasa bahwa dirinya memiliki makna di dunia ini. Hingga akhirnya, setelah 2 tahun tanpa adanya komunikasi dengan Nathan, Alana memantapkan hati untuk mengakhiri pernikahan ini. Tidak ada gunanya mempertahankan hubungan yang hanya ada di atas kertas. Surat cerai telah ia siapkan, menunggu waktu yang tepat untuk mengajukannya. Namun, siapa sangka, sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, takdir mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang tidak terduga, bukan sebagai suami dan istri, melainkan sebagai pasien dan perawat. Hidup Alana berubah drastis setelah meninggalkan rumah mewah yang selama ini hanya menjadi tempat persinggahan tanpa makna. Dengan membawa 1 koper berisi pakaian dan beberapa dokumen penting, ia kembali ke apartemen kecil yang dulu ia tinggali sebelum menikah. Tidak ada supir pribadi yang menjemputnya, tidak ada pelayan yang menawarkan bantuan. Ia benar-benar kembali ke kehidupannya yang sederhana, jauh dari bayang-bayang nama besar keluarga Ardian. Hari pertama bekerja di rumah sakit terasa melelahkan, tetapi ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan. Setiap pagi ia mengenakan seragam putih bersih, berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah ringan. Ia tersenyum kepada pasien, membantu mereka dengan penuh kesabaran,
dan menemukan kebahagiaan kecil dalam pekerjaan yang ia tekuni. Di rumah sakit, tidak ada yang peduli apakah ia istri seorang CEO atau bukan. Yang mereka lihat hanyalah seorang perawat yang berdedikasi. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan kepada pasien dan rekan kerja, ada luka yang masih bersemayam dalam hatinya. 2 tahun berlalu tanpa kabar dari pria yang seharusnya menjadi suaminya. Tidak ada satupun pesan yang menanyakan kabarnya, tidak ada tanda bahwa Nathan pernah mengingat keberadaannya. Ia tidak tahu apakah pria itu benar-benar sibuk atau memang sengaja mengabaikannya. Saat malam tiba dan ia kembali ke apartemen kecilnya, kesunyian menjadi satu-satunya teman. Dulu, ia pernah berpikir bahwa pernikahan akan memberinya tempat untuk bersandar, seseorang yang akan ada di sisinya dalam suka maupun duka. Namun kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Ia menikah dengan seseorang yang bahkan tidak menganggapnya ada. Suatu hari, sebuah surat dari pengadilan tergeletak di atas meja. Itu adalah berkas perceraian yang telah ia siapkan sejak lama, tetapi belum pernah ia serahkan. Alana menatap surat itu lama, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang benar. Tidak ada alasan baginya untuk bertahan dalam pernikahan yang hanya ada dalam status hukum. Jika Nathan tidak peduli, maka ia juga tidak boleh terus terikat pada sesuatu yang kosong. Dengan hati yang sudah bulat, ia akhirnya pergi ke pengadilan untuk mengajukan berkas tersebut. Namun, saat langkahnya semakin dekat ke meja pengajuan, tangannya tiba-tiba berhenti. Ada keraguan yang menyelinap tanpa alasan yang jelas. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir emosi yang bercampur aduk. Belum sempat ia menyerahkan dokumen itu, ponselnya bergetar di dalam tas. Panggilan dari rumah sakit. Dengan cepat, ia mengangkatnya, mendengar suara panik dari rekan kerja yang meminta bantuannya segera. Ada kecelakaan besar, dan mereka kekurangan tenaga medis. Tanpa berpikir panjang, Alana bergegas kembali, meninggalkan berkas perceraian yang belum sempat ia ajukan. Saat tiba di rumah sakit, suasana begitu kacau. Pasien berdatangan dalam kondisi kritis, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Alana segera mengenakan sarung tangan dan bergabung dengan tim medis yang tengah berjuang menyelamatkan nyawa. Ia sibuk berpindah dari satu pasien ke pasien lain, memberikan pertolongan dengan sigap. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang pria dibawa masuk dengan tandu. Tubuhnya dipenuhi luka, wajahnya berlumuran darah, tetapi ada sesuatu yang familiar pada sosok itu. Jantung Alana berdetak lebih cepat saat ia melihat dengan lebih jelas. Pria itu adalah Nathan. Dunia seakan berhenti berputar. Pria yang selama ini menghilang tanpa kabar, pria yang ingin ia lupakan, kini terbaring tak berdaya di hadapannya. Tangannya gemetar, tetapi ia tahu ini bukan saatnya untuk larut dalam emosi. Sebagai perawat, ia harus profesional. Namun, sebagai seorang istri, meski hanya di atas kertas, hatinya hancur melihatnya dalam kondisi seperti ini. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Nathan, mengapa pria itu bisa berada di rumah sakitnya dalam keadaan seperti ini. Namun, satu hal yang pasti, takdir belum selesai mempermainkan mereka. Darah mengalir dari pelipis Nathan, membentuk garis merah di wajahnya yang pucat. Nafasnya lemah, dadanya naik turun dengan usaha. Para dokter dan perawat sibuk menangani pasien lain, tetapi Alana tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria yang terbaring di tandu. Ini adalah pria yang pernah menjadi suaminya, atau masih menjadi, setidaknya sampai surat cerai itu benar-benar diajukan. Seorang dokter bedah mendekat, menatap Nathan dengan ekspresi serius. Dia butuh tindakan segera. Kepalanya terbentur keras, kemungkinan ada trauma otak. Kita harus membawanya ke ruang operasi sekarang, ujarnya tegas. Alana menggigit bibirnya. Ia tidak boleh terpengaruh. Ia adalah perawat, bukan seorang istri yang bisa larut dalam emosi. Dengan tangan gemetar, ia membantu mendorong ranjang Nathan ke ruang operasi. Setiap detik terasa begitu lambat, seperti ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Di luar ruang operasi,
Alana berdiri terpaku. Ia tidak bisa pergi. Ia ingin beranjak, tetapi kakinya terasa berat. Hatinya berperang dengan pikirannya sendiri. Ia sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya, tetapi mengapa melihat Nathan dalam keadaan seperti ini membuatnya begitu sakit? Setelah 2 jam yang terasa seperti seumur hidup, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius. Operasi berjalan lancar, tapi pasien mengalami cedera otak ringan. Ada kemungkinan ia akan kehilangan sebagian ingatannya untuk sementara waktu. Dada Alana mencelos. Kehilangan ingatan. Apakah ini berarti Nathan tidak akan mengingatnya? Apakah ia akan melupakan semua yang telah mereka lewati, meski itu hanya sepotong kehidupan yang dingin dan penuh ketidakpedulian? Beberapa jam kemudian, Nathan dipindahkan ke ruang rawat intensif. Alana duduk di kursi dekat tempat tidurnya, memperhatikannya dalam diam. Ia ingin pergi, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Tatapannya jatuh pada tangan Nathan yang terkulai lemah di sisi ranjang. Tangannya dulu pernah menggenggam tangan itu di pelaminan, tetapi rasanya begitu asing sekarang. Ketika Nathan akhirnya membuka mata, matanya yang biasanya tajam tampak kosong. Ia mengerjap beberapa kali sebelum menatap Alana dengan bingung. Bibirnya bergerak pelan, suaranya lemah saat akhirnya berbicara. "Siapa kau?" Jantung Alana serasa berhenti berdetak. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk banyak hal, tetapi tidak untuk ini. Nathan benar-benar tidak mengenalinya. Pria yang selama ini mengabaikannya, pria yang ingin ia tinggalkan, kini memandangnya seperti orang asing. Dokter yang memeriksa Nathan menjelaskan bahwa ia mengalami amnesia parsial. Ingatan tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya bisa saja hilang untuk sementara waktu, termasuk tentang identitas orang-orang di sekitarnya. "Kita harus membantunya pulih perlahan," kata dokter itu. Alana menggigit bibirnya. Apakah ini hukuman Tuhan untuknya? Apakah ini cara semesta mempermainkannya sekali lagi? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Nathan menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kau, seorang perawat?" tanyanya ragu. Alana mengangguk perlahan. Ia bisa saja mengatakan yang sebenarnya, tetapi bibirnya terasa terkunci. "Ya," jawabnya akhirnya, memilih untuk tidak menjelaskan lebih jauh. Nathan menatapnya sejenak sebelum tersenyum lemah. "Aku merasa tenang melihatmu." Kata-kata itu menghantam Alana lebih keras daripada yang ia bayangkan. Selama 2 tahun ia menunggu pria ini untuk setidaknya mengakui keberadaannya. Namun sekarang, saat Nathan kehilangan ingatannya, barulah ia mengucapkan sesuatu yang bernilai. Air mata yang telah ia tahan sejak tadi mulai menggenang, tetapi ia segera menundukkan kepala, menyembunyikannya. Ini bukan saatnya untuk lemah. Ia harus tetap kuat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu keadaan telah berubah. Nathan bukan lagi pria yang mengabaikannya. Pria itu kini hanyalah seseorang yang tersesat dalam ingatannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, takdir perlahan mulai menulis ulang kisah mereka. Nathan menatap langit-langit kamar rumah sakit dengan ekspresi kosong. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Ia tidak mengingat bagaimana bisa berakhir di sini. Wajah-wajah yang datang menjenguknya terasa asing, termasuk pria paruh baya yang memperkenalkan diri sebagai ayahnya. Bahkan namanya sendiri terasa aneh di lidahnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit lebih tenang, kehadiran wanita berbalut seragam putih yang sejak tadi duduk di sisinya. "Siapa namamu?" tanya Nathan dengan suara serak. Alana yang sejak tadi berusaha menahan gejolak di hatinya, tersentak pelan. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan kebingungan dalam matanya. "Alana," jawabnya singkat. "Apakah kita saling mengenal sebelumnya?" Jantung Alana mencelos. Ia bisa saja berkata jujur, mengatakan bahwa mereka adalah suami istri yang sudah lama terpisah, bahwa ia hampir menyerahkan surat cerai sebelum kecelakaan ini terjadi. Tetapi bibirnya terasa terkunci. Ia tidak sanggup mengatakannya. "Kita bertemu di rumah sakit ini," jawabnya akhirnya, setengah berbohong. Nathan mengangguk lemah,
menerima jawaban itu tanpa kecurigaan. Ia menatap Alana lebih lama dari yang seharusnya, seolah berusaha menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya. Entah kenapa, aku merasa kau adalah orang yang penting bagiku. Kalimat itu menusuk hati Alana. Ironis, ketika Nathan masih memiliki ingatannya, ia sama sekali tidak menganggapnya ada. Namun sekarang, saat semua kenangan tentangnya lenyap, justru ia yang menjadi sosok yang menenangkan pria itu. Hari-hari berlalu, dan kondisi Nathan mulai membaik. Namun, ingatannya masih belum kembali. Dokter menyarankan agar ia tetap dikelilingi oleh lingkungan yang tidak membuatnya tertekan, serta oleh orang-orang yang bisa membantunya pulih tanpa paksaan. Ayahnya mengusulkan agar Nathan kembali ke rumah mereka, tetapi pria itu menolak dengan tegas. "Aku tidak ingin tinggal di tempat yang terasa asing," ujarnya dingin. "Aku ingin tetap di sini, di dekat orang-orang yang aku kenali." Alana terkejut mendengar jawabannya. "Di sini," ulangnya, memastikan ia tidak salah dengar. Nathan mengangguk. "Ya, denganmu." Alana terdiam. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ini salah. Sangat salah. Ia seharusnya tidak terlibat lebih jauh. Ia seharusnya memberikan berkas cerai itu dan pergi. Tapi, mengapa langkahnya terasa begitu berat? Sementara itu, keluarga Nathan mulai gelisah. Ayahnya, yang tidak terbiasa menghadapi perlawanan dari putranya, berusaha membujuk dengan berbagai cara. Namun, Nathan tetap kukuh dengan keputusannya. Ia merasa lebih nyaman berada di rumah sakit bersama Alana daripada pulang ke rumah yang tidak ia ingat. "Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya," ucapnya pada suatu malam ketika hanya mereka berdua di ruangan. "Tapi, bersamamu, aku tidak merasa sendirian." Alana menggigit bibirnya. Ia tidak boleh terbuai. Ini hanya efek sementara. Nathan kehilangan ingatannya, dan ia menjadi satu-satunya orang yang bisa diandalkan saat ini. Namun, bagaimana jika suatu hari semua ingatan itu kembali? Apakah pria itu akan kembali menjadi Nathan yang dingin dan tidak peduli? Di tengah kebimbangannya, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Haruskah ia pergi sekarang, sebelum semuanya menjadi lebih sulit? Namun, tanpa ia sadari, hatinya perlahan mulai membuat keputusan sendiri. Nathan semakin terbiasa dengan kehidupannya di rumah sakit. Setiap hari, ia berusaha memahami siapa dirinya, menyusun kembali kepingan ingatan yang masih kabur. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pusat perhatiannya, Alana. Wanita itu bukan sekadar perawat baginya. Entah mengapa, setiap kali menatapnya, ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Ia selalu merasa ingin lebih dekat, ingin tahu lebih banyak. Namun, di sisi lain, ia menangkap ada sesuatu yang disembunyikan Alana, seolah ada dinding tak kasat mata yang sengaja wanita itu bangun di antara mereka. Suatu malam, Nathan terbangun dari tidurnya karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin putih, berdiri di depannya dengan wajah penuh luka. Wanita itu tampak begitu familiar, tetapi sebelum ia bisa mengenali siapa dia, mimpi itu menghilang begitu saja. Dengan nafas memburu, ia menoleh ke samping. Alana sedang duduk di kursi dekat tempat tidurnya, terlelap dengan tangan menggenggam buku catatan. Hati Nathan tiba-tiba terasa hangat. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan dan menyentuh jemari wanita itu. Alana tersentak bangun, matanya membelalak saat menyadari sentuhan tersebut. "Maaf, aku tidak bermaksud membangunkanmu," ujar Nathan pelan. Alana segera menarik tangannya, menyembunyikan kegugupan di balik wajah tenangnya. "Tidak apa-apa, ada yang kau butuhkan?" Nathan menggeleng. "Aku hanya ingin tahu, apakah aku pernah menyakitimu?" Pertanyaan itu menghantam Alana seperti pukulan tak kasat mata. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tetap berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. "Kenapa kau berpikir begitu?" "Aku tidak tahu." Nathan mengusap pelipisnya, mencoba mencari jawaban. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak kau katakan. Ada kesedihan di matamu setiap kali melihatku." Alana terdiam. Ia ingin mengelak,
ingin berbohong, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka adalah suami istri yang tidak pernah benar-benar menjadi pasangan, bahwa Nathan adalah pria yang selama ini mengabaikannya, akankah semua ini berubah? Saat itulah pintu kamar terbuka, dan seorang wanita masuk dengan wajah cemas. Wajah yang begitu Alana kenal, Hana, wanita yang dulu selalu berada di sisi Nathan. "Sayang, aku datang," seru Hana, berjalan cepat ke arah ranjang Nathan. "Aku sangat khawatir." Alana membatu, tangannya mengepal erat di pangkuannya. Hana masih sama seperti dulu, anggun, penuh percaya diri, dan selalu bisa bertindak seolah dirinya adalah orang yang paling penting dalam hidup Nathan. Nathan menatap wanita itu dengan dahi berkerut. "Kau siapa?" Hana tertawa kecil, meskipun ada kepanikan tersirat di matanya. "Nathan, ini aku, Hana. Kita selalu bersama. Kau pasti masih bingung karena kecelakaan itu, tapi aku akan membantumu mengingat semuanya." Alana merasakan sesuatu yang mirip dengan sakit yang pernah ia rasakan bertahun-tahun lalu. Hana adalah wanita yang selalu ada di sisi Nathan. Saat pernikahannya dengan Nathan hanya ada dalam kertas, Hana lah yang mengisi posisi di sisinya. Nathan memandangi Hana lama, seolah berusaha mencari potongan kenangan yang hilang. Namun, tatapannya tetap kosong. "Maaf, aku tidak mengingatmu." Hana tersenyum, tetapi Alana bisa melihat ketegangan di balik raut wajahnya. "Tak apa, aku akan membantumu mengingat. Yang penting, aku di sini." Alana menelan ludah. Mungkin inilah saatnya ia benar-benar pergi. Nathan tidak membutuhkan dirinya. Cepat atau lambat, ingatannya akan kembali, dan ia akan kembali menjadi pria yang selalu memilih Hana di atas segalanya. Namun, sebelum Alana bisa beranjak dari tempat duduknya, Nathan meraih pergelangan tangannya. "Tunggu." Alana menoleh, jantungnya berdetak kencang. Nathan menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Jangan pergi. Aku butuh kau di sini." Hana menegang. Alana menggigit bibirnya. Ini semakin salah. Tetapi, mengapa hatinya terus menolak untuk pergi? Malam itu, Nathan duduk diam di tempat tidurnya, memandangi tangan kosongnya yang baru saja melepaskan genggaman Alana. Wanita itu tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya berbicara banyak, ada kebingungan, ketakutan, dan perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Di sudut ruangan, Hana berdiri dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Seumur hidupnya, Nathan selalu melihatnya sebagai wanita sempurna, sosok yang pantas berada di sisinya. Tapi kali ini, pria itu justru memilih menggenggam tangan wanita lain. "Kau benar-benar tidak mengingatku?" tanya Hana, suaranya bergetar halus. Nathan menoleh, matanya mengamati wanita yang mengaku begitu dekat dengannya. Ia berusaha keras mencari potongan ingatan yang berhubungan dengan Hana, tapi tidak ada yang muncul. Ia merasa kosong. "Aku minta maaf," ucapnya pelan. "Aku tidak ingat siapa kau." Hana tersenyum kecil, meskipun jelas ada kemarahan yang ia sembunyikan. "Tak apa, aku akan menunggumu mengingat. Aku yakin semuanya hanya masalah waktu." Alana yang sejak tadi berusaha menahan diri, akhirnya berdiri. "Aku harus kembali bertugas," katanya cepat, lalu bergegas menuju pintu. Namun sebelum ia sempat keluar, suara Nathan menghentikannya. "Alana, tetaplah di sini." Langkahnya terhenti, tapi ia tidak berbalik. Hatinya berperang. Seharusnya ia pergi. Seharusnya ia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam perasaan yang dulu pernah menghancurkannya. "Kenapa?" Suaranya hampir berbisik. Nathan terdiam sejenak, seolah mencari jawaban yang tepat. "Karena, aku merasa kau adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya sekarang." Kata-kata itu menancap di dada Alana. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Ironis. Dulu, ia hanyalah bayangan yang tak pernah diperhitungkan. Tapi sekarang, ketika ingatan Nathan terhapus, ia justru menjadi satu-satunya tempat berpulang. Tanpa menoleh, Alana berkata, "Kau akan segera mengingat semuanya, Nathan." Dan saat itu terjadi,
kau tidak akan membutuhkan aku lagi." Ia melangkah pergi, meninggalkan Nathan yang masih duduk dengan ekspresi bingung. Hari-hari berlalu, dan perlahan, ingatan Nathan mulai kembali dalam potongan-potongan kecil. Ia mengingat perusahaannya, pekerjaannya, bahkan wajah beberapa rekan bisnisnya. Namun, ketika mencoba mengingat hubungannya dengan Hana, semua terasa kosong. Yang paling membuatnya bingung adalah Alana. Setiap kali melihat wanita itu, ada perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Seolah ia seharusnya memiliki kenangan dengannya, kenangan yang penting. Sampai suatu malam, saat ia tertidur, ingatan itu akhirnya muncul. Ia melihat dirinya mengenakan setelan jas hitam, berdiri di sebuah aula pernikahan. Di depannya, seorang wanita dalam gaun putih berdiri dengan wajah pucat, matanya kosong tanpa ekspresi bahagia. Wanita itu adalah Alana. Nathan tersentak bangun, keringat dingin membasahi dahinya. Napasnya memburu. Ia baru saja mengingat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alana adalah istrinya. Tapi jika mereka menikah, mengapa ia tidak mengingat perasaan cinta di dalamnya? Mengapa kenangan itu terasa begitu hampa, begitu dingin? Keesokan paginya, Nathan langsung mencari Alana. Ketika menemukannya sedang merapikan perban seorang pasien, ia tanpa ragu menarik wanita itu keluar dari ruangan. Alana terkejut. "Nathan, apa yang kau lakukan?" Nathan menatapnya dengan mata tajam, penuh pertanyaan. "Kau istriku, bukan?" Jantung Alana seakan berhenti berdetak. Napasnya tercekat, tubuhnya membeku di tempat. Akhirnya, saat yang ia takutkan tiba. Ia menelan ludah, lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Ya, aku istrimu." Nathan mengernyit, mencoba mencerna kebenaran itu. "Tapi, kenapa kita seperti orang asing? Apa yang terjadi di antara kita?" Alana tersenyum pahit. "Kau tidak mencintaiku, Nathan. Pernikahan kita hanya formalitas. Kau bahkan tidak pernah menganggapku ada." Nathan terdiam. Kata-kata itu terasa seperti hantaman keras di dadanya. Jika itu benar, lalu mengapa sekarang ia merasa berbeda? Mengapa melihat Alana membuat hatinya berdebar? Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara Hana tiba-tiba menyela. "Jadi, kau sudah tahu segalanya." Mereka menoleh dan melihat Hana berdiri di depan mereka dengan ekspresi tajam. "Bagus," lanjutnya, "sekarang kau bisa menandatangani surat cerai itu tanpa keraguan." Nathan menatap Hana dengan kebingungan. "Cerai?" Hana mengulurkan amplop coklat dan menyeringai kecil. "Alana sudah lama ingin menceraikanmu, Nathan. Kecelakaan itu hanya menunda sesuatu yang seharusnya sudah terjadi sejak lama." Alana menggigit bibirnya. Ia tidak berniat memberitahu Nathan dengan cara seperti ini. Namun, sekarang semuanya telah terbuka. Nathan menatap Alana, berharap menemukan penjelasan. "Apa itu benar?" Alana menarik napas dalam, lalu mengangguk. "Ya, aku ingin mengakhiri semuanya." Nathan merasakan sesuatu yang mirip dengan rasa kehilangan, meskipun ia tidak tahu mengapa. Ia seharusnya menerima kenyataan ini dengan mudah, tapi hatinya justru terasa kosong. Saat Alana melangkah pergi, Nathan akhirnya menyadari satu hal yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut kehilangan wanita itu. Nathan duduk diam di ruangannya, amplop coklat berisi surat cerai masih tergeletak di meja. Tangannya terkepal, matanya menatap kosong ke arah dokumen yang seolah menjadi batas antara dirinya dan sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. Alana ingin berpisah. Hatinya terasa sesak. Seharusnya itu tidak masalah. Pernikahan mereka, seperti yang Alana katakan, hanyalah formalitas. Jika ia memang tidak pernah mencintai wanita itu sebelumnya, mengapa sekarang dadanya begitu nyeri hanya dengan membayangkan kehilangannya? Nathan menutup matanya, mencoba mengingat lebih jauh. Tapi yang muncul bukanlah ingatan tentang Alana sebagai istrinya, melainkan sosok wanita yang selama beberapa minggu ini telah mengisi hari-harinya, perawat yang selalu ada di sisinya, yang merawatnya dengan penuh perhatian, yang senyumnya selalu membawa ketenangan.
Ia membuka matanya tiba-tiba. Perasaan yang ia rasakan bukan sekadar ketertarikan biasa. Ini lebih dari itu. Ia mencintai Alana. Tapi apakah semuanya sudah terlambat, Pan? Di sisi lain, Alana duduk di sudut kamar apartemennya, memandangi cincin kawin di jarinya. Selama 2 tahun, ia mempertahankan pernikahan tanpa cinta ini, berharap Nathan setidaknya melihatnya, meski hanya sebentar. Namun yang ia dapatkan hanyalah luka dan kesepian. Kini, saat Nathan mulai berubah, saat pria itu menunjukkan sisi yang lebih lembut, semua ini terasa semakin menyakitkan. Jika dulu ia bertahan meski diabaikan, sekarang ia memilih pergi justru ketika Nathan mulai peduli. Tetesan air mata jatuh di pipinya. Ia harus tetap kuat, ini yang terbaik. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari rumah sakit. Pasien atas nama Nathaniel Arsenio mengalami serangan panik mendadak. Mohon segera datang. Jantungnya mencelos. Tanpa berpikir panjang, ia segera meraih jaketnya dan berlari keluar. Saat tiba di rumah sakit, Alana melihat Nathan terduduk di tepi ranjang, wajahnya pucat, napasnya tidak beraturan. Beberapa dokter berdiri di sekelilingnya, tapi pria itu tidak membiarkan siapapun mendekat. Namun, ketika matanya menangkap sosok Alana, tangannya refleks terulur. Alana. Tanpa ragu, Alana mendekat dan menggenggam tangannya. "Aku di sini," bisiknya pelan. Napas Nathan mulai melambat, ketegangan di tubuhnya sedikit mereda. Tangannya menggenggam erat jemari Alana, seolah wanita itu adalah satu-satunya yang bisa membuatnya merasa aman. "Jangan pergi," ucapnya lirih, suaranya nyaris bergetar. Alana menatapnya, bingung. "Nathan, aku ingat segalanya." Dunia Alana seakan berhenti. Ia tidak siap, tidak sekarang. Nathan menatapnya dalam, rasa bersalah dan kesedihan terlihat jelas di matanya. "Aku ingat bagaimana aku mengabaikanmu. Aku ingat bagaimana aku tidak pernah melihatmu sebagai istriku, bagaimana aku membiarkanmu menjalani semuanya sendirian." Suaranya tercekat. "Dan aku menyesal." Air mata Alana hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Itu sudah berlalu, Nathan. Sekarang kita hanya perlu mengakhiri semuanya dengan baik." Nathan menggeleng. "Tidak," Alana menegang. "Aku tidak bisa kehilanganmu." Ruang di sekitar mereka terasa semakin menyempit. Jantung Alana berdebar kencang. "Aku tahu aku terlambat menyadari ini, tapi aku mencintaimu, Alana." Suara Nathan bergetar. "Aku tidak ingin bercerai. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita memulai dari awal." Alana menutup matanya erat. Ini terlalu kejam. Dulu, ia memohon untuk dicintai, tapi Nathan tidak pernah memberinya kesempatan. Sekarang, ketika ia sudah siap melepaskan, pria itu justru meminta ia bertahan. "Nathan," suaranya serak, "kenapa baru sekarang?" Nathan menggenggam tangannya lebih erat. "Karena aku bodoh. Karena aku buta. Tapi sekarang aku sadar, dan aku tidak ingin terlambat." Alana menatap mata pria itu. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat. Tapi apakah hatinya masih sanggup mempercayai Nathan lagi? Sebelum ia bisa menjawab, suara lain tiba-tiba terdengar. "Nathan, cukup." Hana berdiri di ambang pintu dengan ekspresi tajam. "Kau tidak bisa melakukan ini pada Alana." Alana menoleh, sementara Nathan mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" tanyanya. Hana tersenyum sinis. "Alana sudah cukup menderita. Kau tidak bisa memintanya bertahan hanya karena kau baru menyadari perasaanmu." Nathan menatap Alana, ragu. "Alana, apakah itu benar?" Hati Alana berperang. Ia pernah sangat menginginkan ini, tapi bisakah ia kembali percaya? Dengan suara bergetar, ia akhirnya menjawab, "Aku butuh waktu." Nathan terdiam, tapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Jika waktu yang Alana butuhkan, maka ia akan menunggu berapapun lamanya. Nathan menatap Alana dalam diam. Jawaban itu menghantamnya seperti badai yang datang tanpa peringatan. Ia ingin memohon agar wanita itu tidak menjauh, tetapi ia tahu,
setelah semua yang terjadi, Alana berhak untuk mengambil keputusan. Alana menundukkan kepala, merasakan beban luar biasa di hatinya. Selama bertahun-tahun, ia berharap Nathan mencintainya, tapi sekarang, ketika perasaan itu akhirnya muncul, segalanya sudah terlalu rumit. Luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. "Aku akan pergi," ucapnya lirih. Nathan tersentak. "Pergi kemana?" Alana menggigit bibirnya, berusaha menguatkan hati. "Aku mengajukan mutasi ke luar negeri. Ada program pelatihan untuk perawat spesialis di London, dan aku memutuskan untuk menerimanya." Ruangan seketika terasa sunyi. Nathan menggeleng, tidak percaya. "Jadi, ini keputusanmu?" Alana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri, Nathan. Aku tidak bisa tinggal dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja hanya karena kau baru menyadari perasaanmu." Nathan merasa dadanya sesak. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Tetapi melihat keteguhan di mata Alana, ia sadar bahwa ini bukan tentang dirinya saja. Hana, yang sejak tadi diam, tersenyum kecil. "Kali ini, biarkan dia memilih jalannya sendiri, Nathan." Nathan menutup mata, merasakan kepedihan yang luar biasa. Tapi saat ia membuka matanya kembali, ada ketegasan dalam sorotannya. "Kalau begitu, aku akan menunggumu," katanya mantap. Alana terkejut. "Nathan, kau tidak perlu." "Aku akan menunggumu," ulang Nathan, lebih tegas. "Aku tidak akan memaksamu tinggal, tapi aku ingin kau tahu bahwa hatiku tidak akan berubah." Air mata jatuh di pipi Alana. Ini terlalu menyakitkan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai. Seminggu kemudian, Alana berdiri di bandara dengan koper di tangannya. Hari ini adalah hari keberangkatannya. Ia menoleh, berharap melihat Nathan di antara kerumunan. Namun, pria itu tidak ada di sana. Hatinya mencelos, tapi ia meneguhkan diri. Ini yang terbaik. Saat ia hendak melangkah ke dalam ruang keberangkatan, suara berat yang begitu familiar memanggilnya. "Alana." Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik dan melihat Nathan berdiri di sana, terengah-engah seperti baru saja berlari. "Kenapa kau di sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Nathan tersenyum tipis. "Aku bilang aku akan menunggumu. Tapi sebelum itu, aku ingin melakukan sesuatu." Tanpa menunggu jawaban, Nathan melangkah mendekat dan menariknya ke dalam pelukan erat. "Jangan lupa aku," bisiknya. Alana menutup matanya, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. "Aku tidak akan melupakanmu." Nathan melepaskannya perlahan, lalu menatapnya dalam-dalam. "Pergilah, dan ketika kau siap, aku akan ada di sini, menunggumu kembali." Air mata mengalir di pipi Alana. Dengan langkah berat, ia akhirnya berbalik dan melangkah menuju pesawat. Nathan menatap punggungnya yang semakin menjauh, tetapi kali ini, ia tidak merasa kehilangan. Karena untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah mereka yang sesungguhnya. Setahun berlalu sejak kepergian Alana. London memberinya banyak hal, ilmu, pengalaman, serta kesempatan untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang tak pernah benar-benar pergi dari hatinya, bayangan Nathan. Malam ini, ia duduk di apartemennya, memandangi langit kota yang berpendar dengan cahaya. Tangannya menggenggam ponsel, ragu-ragu sebelum akhirnya membuka galeri foto. Jemarinya berhenti pada satu gambar, foto yang diambil Hana sebelum ia berangkat, menampilkan Nathan yang tersenyum tipis dengan mata yang penuh keteguhan. Ia tidak pernah menghubungi pria itu sejak kepergiannya. Awalnya, ia pikir perasaan Nathan hanya sesaat, hanya karena rasa kehilangan. Tapi setahun sudah berlalu, dan menurut Hana, Nathan masih setia menunggu. Alana menggigit bibirnya. Ia sudah cukup kuat untuk kembali, bukan? Tapi tepat saat ia hendak mengetik pesan, sebuah berita mengejutkan muncul di layar ponselnya. CEO Nathaniel Arsenio mengalami kecelakaan serius. Kondisinya kritis.
Dunia seakan berhenti. Tanpa pikir panjang, ia langsung memesan tiket pesawat pertama menuju negaranya. Saat tiba di rumah sakit, suasana begitu mencekam. Ia melihat Hana berdiri di lorong dengan mata sembab. "Hana!" serunya panik. Hana menoleh, terkejut melihat sahabatnya berdiri di depannya. "Alana, kau kembali. Apa yang terjadi? Di mana Nathan?" Suaranya gemetar. Hana menelan ludah, lalu meraih tangan Alana erat-erat. Dia baru keluar dari ruang operasi, tapi kondisinya masih kritis. Mobilnya ditabrak oleh truk di persimpangan. Kata dokter, benturan di kepalanya sangat parah. Kemungkinan, Hana terisak, tak sanggup melanjutkan. Alana merasa dunianya runtuh. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari menuju ruang ICU. Melalui kaca jendela, ia melihat Nathan terbaring lemah dengan alat bantu pernapasan. Wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi perban dan luka. Air mata langsung jatuh. Pelan, ia melangkah masuk. Tangannya gemetar saat menggenggam jari-jari Nathan yang dingin. "Nathan," bisiknya, suaranya bergetar. "Kenapa kau seperti ini?" Ia menunduk, menempelkan dahinya ke punggung tangan pria itu. "Aku kembali. Jadi, kumohon, bangunlah." Tak ada jawaban, hanya suara mesin yang berbunyi pelan. Hari demi hari berlalu, tetapi Nathan tetap tidak sadar. Alana tidak pernah meninggalkan sisinya, merawatnya seperti dulu saat ia menjadi pasiennya. Setiap malam, ia berbicara pada pria itu, menceritakan semua yang terjadi selama setahun terakhir. "Aku belajar banyak di sana. Aku bertemu orang-orang baik. Tapi tidak ada yang bisa menggantikanmu, Nathan," lirihnya. "Aku bodoh karena butuh waktu lama untuk menyadari bahwa aku mencintaimu." Ia menggenggam tangan Nathan lebih erat. "Jadi kumohon, kembalilah padaku." Tiba-tiba, jari Nathan bergerak sedikit. Alana tersentak, menatap wajah pria itu dengan napas tertahan. "Nathan," suaranya hampir tak terdengar. Kelopak mata pria itu perlahan bergetar, sebelum akhirnya terbuka sedikit. Tatapannya kosong dan linglung, tapi ketika matanya menangkap sosok Alana, bibirnya bergerak pelan. Nah." Alana menutup mulutnya, menahan isakan yang hendak pecah. Nathan kembali, dan kali ini, ia tidak akan pergi kemanapun.